Induksi matematika pada pembagian. Jadi sebelum kita lakukan pembuktian, kita akan membicarakan terlebih dahulu tentang modulo. Modulo itu kita singkat dengan mod. Jadi A mod B itu A itu sebagai pembilang, B-nya sebagai penyebut. Jadi ingat pecahan adalah pembilang per penyebut ya. Jadi A mod B itu adalah sisa baginya. Untuk mudahnya kita lihat 21 modulo 4. Itu maksudnya 21 per 4. 21 dibagi 4. Bisanya cuma 5, berapa begitu kan. Jadi 5 kali 4, 20. Berarti ke 21 dia perlu 1 atau sisanya 1. Itu dia maksudnya. Begitu dengan 10 modulo 5. 10 bagi 5 itu habis pas 2. Jadi dia tidak punya sisa bagi. Nah, ini juga dapat kita temukan di Excel. Ya, kita cobakan. Nah, kita mulai dengan sama dengan, kemudian MOD. Ada penjelasan sini number, berarti kita masukkan 21. Divisornya nanti kita masukkan 4. Ya. Lihat. Ya, betul. Hasil adalah, sisa baginya adalah 1. Kemudian, yang terakhir, MOD 10 sama 5 ya. 10 sama 5. Oke, kita peroleh sisa baginya adalah 0. Kemudian untuk pembuktiannya, ini kita masih menggunakan langkah-langkah yang biasa kita pakai, yaitu langkah 1, membuktikan rumus atau pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Kemudian untuk langkah keduanya, kita hanya tinggal mengganti huruf N menjadi K. Kemudian langkah ketiganya, ada 2 yang akan dibuktikan dan pembuktiannya ya, tetapi untuk N sama dengan K plus 1. Oke, kita lihat soal 1. Dengan induksi matematika buktikan bahwa 5 pangkat 2N kurang 1 habis bagi 3. Untuk langkah satunya, ya seperti tadi N sama dengan 1, kita substitusi masuk ke dalam 2N ini ya. Jadi 2 kali 1, 2, 5 pangkat 2 itu adalah 25, 25 kurang 1 adalah 24, lalu kita cek. Apakah benar 24 itu habis dibagi oleh 3? Benar ya, karena 24 bagi 3 itu pas 8 ya. Dan dengan kata lain tidak ada sisanya, jadi terbukti. Sedangkan untuk langkah kedua, N-nya kita ganti dengan K. Jadi ini bukan lagi 52N, tapi 52K. Kemudian yang lainnya tetap sama, kurang 1 habis bagi 3. Dan langkah yang terakhir adalah kita akan membuktikan bahwasanya 5 buka kurung, nah ini kita ganti K-nya menjadi K plus 1. Yang lain tetap sama. Kemudian untuk pembuktiannya kita lanjutkan dari yang ini tadi. Ini dia, kembali lagi kemari. Nah, di sini kita perlu sedikit mengurai. Jadi kita kali masuk dulu ini ya, 2 kali K, kemudian 2 kali 1, 2 seperti ini. Kemudian kurang satunya tetap. Kemudian ini kita pecah secara eksponensial, jadi ini kita 5, 2K sama 52 seperti ini ya. 52 ini adalah 25, ini 52K-nya. Ini hanya letaknya kita tukar, ini ke depan, ini ke belakang, min 1 tetap. Kemudian kita ingat kita mau menggunakan langkah kedua ini ya, 2K kurang 1. Jadi ini kita harus paksa ini supaya pakai kurung. Makanya dibuat di sini jadi pakai kurung. Ini nanti kita lihat ya, ini nanti belakangan. Nah, kalau kita buat seperti ini 25 buat kurung, hasilnya tidak akan sama dengan sebelumnya. Coba kita kali masuk, ini kali kemari, ini sama masih. Tetapi 25 kali min 1 adalah min 25. Di sini adalah min 1, berarti harus kita butuhkan bilangan 24 untuk mengembalikan dia menjadi minus 1. Oke, setelah itu kita analisa dulu, ini 52K kurang 1 ini habis bagi 3 itu menurut langkah kedua. Nah, bagaimana kalau dikali dengan 25? Apakah habis dibagi juga? Nah, kita bisa buktikan, kita bisa buat ilustrasi ya. Jadi misalnya, katakan dulu 12 habis dibagi, nah ya jelas ya. Nah, bagaimana kalau kita buat di sini 5 kali 12. Apakah habis dibagi 6? Kita lihat. 5 kali 12 itu 60. 60 bagi 6 pas 10. Juga tidak punya sisa. 12 bagi 6
pas 2, tidak punya sisa. Mau kita besarkan juga 5-nya boleh. Misalnya kita buat jadi 6, 72, habis dibagi 6. Ya, jadi juga 70 bagi 6 itu pas 12. Mau kita buat 20. Jadi penggali ini hampir tidak ada pengaruhnya. Jadi mau kita buat 100, 20, 1000, 1 juta, tetap dia akan habis bagi 6 karena 12-nya tadi sudah habis dibagi 6. Oke. Kita kembali. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi 24 ya. 24 tadi kan ada di belakang tadi 24 ya. 24 juga habis bagi 3, jelas itu ya, karena dia 8 ya. Baru kita gabungkan lah. Nah, bagaimana? Tadi 25 kali ini habis dibagi 3. Ini juga habis dibagi 3. Apakah hasil jumlahnya juga habis bagi 3? Ini juga bisa kita buat ilustrasinya. Misalnya 6 tambah 9. Ya. Kita buat dulu. 6 habis dibagi 3. Kemudian 9 habis dibagi 3. Pertanyaannya, apakah 6 habis dibagi 3? Nah, itu ya pertanyaannya, apakah 6 tambah 9 habis dibagi 3? Oke, kita uraikan. Ya, 6 tambah 9 habis bagi 3, berarti ini pernyataan ini bisa kita ganti menjadi 6 tambah 9 dibagi 3. Kita pecah menjadi 6 dibagi 3 tambah 9 dibagi 3. 6 bagi 3 sudah kita temukan di atas. Habis bagi 3 itu kan 6 bagi 3. 9 per 3 juga itu artinya 9 habis dibagi 3. Berarti benar penjumlahan ini juga tidak mempengaruhi ya. Jadi kalau demikian maka 25 kali 52K kurang 1 tambah 24 ini, yang ini semua maksudnya pastilah habis dibagi 3. Berikutnya soal terakhir. Dengan induksi matematika buktikan bahwa 8 adalah akar dari atau faktor dari 3 pangkat 2n kurang 1. Ya, ini bisa kita baca juga akar. Nah, sekarang kita lihat di sini. Apa arti akar? 8 adalah faktor atau akar dari 3 2n kurang 1. Ini bisa diartikan bahwasanya 3 pangkat 2n kurang 1 habis dibagi 8. Mengapa demikian? Kita lihat ilustrasinya. 3 adalah akar dari 12. Ya, betul tidak? Betul. Karena apa? Karena atau 3 adalah faktor dari 12, berarti 3 kali berapa supaya 12? 3 kali 4. Begitu juga ini 6. Bisa kita buat menjadi 6 kali 3. Jadi kata-kata ini bisa diganti dengan 12 habis dibagi. Supaya kita kembali ke soal 1 tadi. Jadi 18 habis dibagi 6. Demikian. Pembuktiannya sama saja. Jadi untuk n sama dengan 1 kita substitusi masuk. Kita hitung. 9 kurang 1, 8. Lalu kita hitung betul tidak habis dibagi 8. Betul ya, 8 habis dibagi 8. Untuk langkah 2-nya kita tinggal ganti n-nya menjadi k, jadi di sini 32k kurang 1 habis bagi 8. Sedangkan langkah 3-nya ingat tadi kita akan buat dulu yang akan dibuktikan ya. Jadi kita tinggal ganti k-nya ini menjadi k plus 1. Kemudian yang mau untuk pembuktiannya ini kita jalankan ya. Oke, tetapi ini kita uraikan dulu. Kali masuk ini 2K tambah 2 kurang 1. Ya, lalu ini pecah secara eksponensial menjadi 2K dikali 3 pangkat 2 atau 9 ya. Kan gitu ya. Kemudian kurang 1-nya tetap. 9-nya kita letakkan ke depan, ini 32K kurang 1. Nah, ini juga kita paksa supaya kita bisa pakai langkah 2 ini ya. 2K kurang 1 kita paksa. Oke, kita cek. 9 kali ini betul. 9 kali min 1 itu min 9, sementara ini adalah min 1. Berarti dibutuhkan bilangan 8, supaya dia kembali ke minus 1. Sama seperti tadi, 32K kurang 1 itu habis bagi 8, maka 9 kali apa saja pun, dari 9 kali yang habis dibagi tadi tentu juga habis bagi 8.
Sedangkan 8 sendiri habis bagi 8, lalu habis bagi 8 ditambah habis bagi 8 juga habis dibagi 8. Demikian pembuktiannya.